Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki yang bermanfaat. Amin. Terima Amin. kasih buat sobat-sobat yang sudah subscribe channel ini. Semoga kami terus berkembang dan terus lebih bertanggung jawab lagi. Sobat, kita akan membicarakan soal timnas lagi. Dan kali ini ada kabar bahwa Coach STY akan mencoret salah satu pemain senior kita. Bro Ibung, silakan Ya, Bro Ibung. ya gini, memang kan dalam SEA Games itu diperkenankan, memang kan untuk pemain-pemain yang under 23 ya, tapi diperkenankan untuk disisipkan 3 pemain yang di atas usia 23. Saat ini Indonesia memang mempersiapkan, kalau nggak salah ada 4 pemain senior. Mark Klok, Ricky Kambuaya, Fahrudin Arianto, dan Irfan. 4 pemain ini, sementara yang dibutuhkan adalah 3 orang, pasti ada 1 orang yang harus tersingkir. Gitu. Nah, tersingkir bukan berarti jelek secara kualitas, tapi karena memang persyaratannya seperti itu, gitu loh. Nah, untuk bisa katakanlah dalam tanda kutip menyingkirkan 1 pemain, tentu kan pelatih STY akan menimbang dengan banyak pertimbangan-pertimbangan tentunya, dan melihat kebutuhan tim gitu loh saat ini. Wah, kira-kira siapa begitu, Bro? saya pikir. Kalau ngelihat dengan skemanya yang biasa STY lakukan, bayang nggak nih? Oke. Saya sih punya analisa, ya ini juga masih spekulatif ya. Karena kalau kita lihat lini per lini ya Bro ya. Di lini belakang memang saat ini kan under 23 itu menyisakan pemain-pemain seperti Rizky Ridho, mungkin juga bisa Alfiandra Dewangga, itu bisa ditempatkan sebagai back tengah. Dan Fahrudin Arianto adalah mentor lah boleh dibilang, karena senioritasnya dia. Jadi dia sebagai mentor dari pemain-pemain muda itu di lini belakang. Jadi saya pikir karena kebutuhan tim, makanya Fahrudin Arianto ini menjadi penting gitu loh, untuk tetap ada di posisi sebagai back tengah. Dan dia, saya sih punya keyakinan dia akan dipertahankan oleh Sintayong. Itu Artinya di lini belakang. aman ya. Kemudian kalau di aman, saya pikir gitu ya. Sementara justru yang jadi persoalan adalah di lini tengah nih. Lini tengah ada 3 orang pemain yang bermain di lini tengah. Itu ada Mark Klok, ada Ricky Kambuaya, dan Irfan Jaya. Saya melihat Mark Klok ya. Mark Klok di sini kan pemain ini juga pemain bagus ya, dengan skill juga bagus, dan punya penguasaan bola bagus, dan punya visi juga sangat jeli gitu dalam membaca permainan. Dan kelebihan Mark Klok adalah salah satunya dia pemain yang punya fleksibilitas. Dia bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, dia juga mampu sebagai gelandang menyerang gitu loh. Ditambah lagi ada semacam ini ya, balas budi dalam tanda kutip ya, dengan kesediaan Mark Klok untuk menunggu sampai 5 tahun sampai dia akhirnya bisa bergabung di timnas. Betul. Jadi kita sih melihat pada ini ya, fighting spirit, dan secara psikologis ini adalah tahun pembuktiannya Mark Klok, dan bagaimana dia bisa menunggu sampai 5 tahun, dan momen inilah yang dia tunggu sebetulnya. Jadi secara mentalitas dia lagi bagus gitu ya Bro. Mentalitas pertandingan. Kemudian kalau saya lihat juga Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya ini sebagai gelandang menyerang yang tipikalnya sangat kuat gitu ya dalam penguasaan bola. Dan dia juga tidak mudah untuk direbut bola, dan dia juga mampu merebut bola. Itu juga sih yang jadi dan salah satu kelebihan Ricky Kambuaya adalah dia juga bisa berperan sebagai false nine ya, penyerang palsu gitu, penyerang bayangan gitu, yang bisa mengisi ruang-ruang kosong di tengah untuk dia bisa masuk ke dalam
sektor pertahanan Lawan. gawangnya lawan gitu loh. Dia bisa mengisi itu, mencetak gol dari situ. Justru saya melihat posisi Irfan Jaya ini yang agak riskan. Karena posisi Irfan Jaya ini sebagai pemain winger, ya kan? Sementara winger adalah posisi tempat pemain Indonesia banyak yang berkualitas gitu loh. Di situ ada Witan Sulaiman. Bisa ada juga Egy Maulana Fikri nanti bisa masuk. Dan saya dengar juga kemungkinan ada Sadil ya. Kalau misalkan STY tetap akan memanggil Sadil masuk. Karena Sadil juga kan dalam skemanya si Sintayong. Tapi kan perkembangan selanjutnya kita nggak tahu ya. Bisa jadi katakanlah mungkin ada perubahan game plan-nya Sintayong lain masalah. Tapi kalau misalkan Sadil ini bisa bergabung, itu banyak gitu loh. Opsi-opsi yang bisa dimainkan di posisi wing gitu loh. Jadi yang menurut saya agak riskan ini posisinya Irfan Jaya. Gitu loh. Waduh. Tapi bukannya kemarin di laga uji coba Irfan Jaya mencetak gol ya? Ya, kan mencetak gol bukan jaminan bahwa dia akan tetap dipilih gitu loh, bro. Yang paling penting adalah kebutuhan tim gitu loh. Waduh. Iya. Oke, ini kalau misalkan ada Sadil dan tidak ada Sadil, tetap Irfan yang akan yang punya resiko ya. Disebutnya mungkin lebih disebutnya punya resiko yang paling tinggi untuk dicoret gitu ya. Kan kita juga nggak tahu penilaiannya STY seperti apa, bisa aja berbeda. Betul bro. Aduh. Jadi memang faktor resikonya lebih besar, karena kebutuhan tim juga menghendaki yang 3 orang tadi gitu loh. Sementara untuk posisinya Irfan ini ada banyak pemain-pemain winger yang bisa menjadi opsi gitu loh bro. Nah kemarin Klok sendiri menyampaikan bahwa latihan dengan di bawah asuhan STY ini termasuk berat ya. Sampai Klok sendiri merasa wah gila katanya. Ada komentar bro? Iya, jadi kan memang salah satu kelemahan kita ya di timnas adalah fisik dan endurance stamina. Jadi training camp kemarin di Korea juga kan salah satunya menitik beratkan pada pengembangan fisikal dan stamina. Di situ saya lihat menu latihannya itu, menu harian yang dihadapi oleh pemain nasional kemarin di Korea adalah begitu dia habis sarapan latihan, kemudian istirahat, makan siang, latihan lagi. Terus ya istirahat, latihan lagi, sore istirahat, latihan lagi, sampai akhirnya malam baru mereka istirahat. Dan itu siklusnya seperti itu. Memang latihan tidak mesti selalu di lapangan dan tidak selalu latihan dengan bola ya. Bisa jadi ini latihan di gym untuk memperkuat body strength dan mungkin juga dengan sepeda statis dan segala macam untuk memperkuat ini ya kardio gitu loh bro. Ya kalau selevel Klok aja bilang bahwa latihan dengan STY ini berat, gimana lagi buat pemain yang lain. Iya, karena gini, Mark Klok kan bermain di Liga Indonesia ya bro ya. Sementara di Liga Indonesia itu kan rasa-rasanya pengembangan fisik itu belum menjadi titik sentral ya belum dituntut lah ya ibaratnya. Belum dituntut ya. Artinya dituntut sih ya, tapi belum menjadi fokus utama gitu loh. Ya makanya saya pikir kalau Mark Klok juga punya perasaan yang sama, saya pikir ya itu buah dari kompetisi yang belum baik gitu loh dalam mempersiapkan pemain-pemainnya. Kebayang kalau misalkan sekarang ada salah satu tim nih di Liga 1 yang kemudian menerapkan fisiknya sedemikian seperti STY, mungkin dia akan menjadi juara yang tidak terkalahkan. Bisa nggak dikatakan seperti itu? Bisa bro, bisa saja kalau misalkan, tapi kan gini, masukan mengenai kelemahan tim Indonesia dari sejak dulu kan sama sebetulnya, fisik gitu. Tapi yang saya bingung kenapa kok ini tidak menjadi titik fokus ya di tingkat klub ya.
Dan itu selalu menjadi persoalan yang berulang pada saat mereka harus tampil untuk timnas gitu loh. Iya, ya gini. Seharusnya sih, kenapa bro? Ya gini, kalau misalnya lawannya juga sama-sama lemes gitu di babak kedua kan ngapain harus bagus-bagus gitu kan? Wah, sama-sama lemes gitu kan? Iya. Ya kan? Kebayang kalau makanya tadi saya bilang kalau ada salah satu tim nih di Liga 1 yang dia secara fisiknya sangat kuat gitu ya. Dan kemudian kebayang ketika di babak keduanya yang lain lemes dan dia masih bugar, mungkin dia bisa membuat gol yang banyak sekali di babak kedua. Iya kan? Dan bisa dia akan jadi, menjadi bro. Bisa jadi. jawara itu udah paling dikalahkannya ya maaf ya. Ya kalahnya kalau ada permainan entahlah gitu. Iya enggak? Secara bisa permainan jadi, bisa jadi. Iya. Ya karena gini, sepak bola juga kan substansinya adalah olahraga yang full physical. Artinya yang dituntut adalah kebugaran gitu loh. Jadi bisa jadi teori mengenai yang disampaikan Bro Eri tadi bisa kesampaian tuh bisa jadi loh. Kalau memang ada satu tim yang memang punya ini ya, punya sensitivitas untuk mengembangkan timnya secara general ya, tidak hanya secara skill permainan, tapi juga mulai membangun dari segi-segi fisik dan stamina gitu loh bro. Ya. Dan jangan lupa gizi bro, gizi. Nah iya itu, gue mau ngomong ke situ juga kan kalau misalnya makannya tuan hidungan kan susah. Gizi dan disiplin itu. Iya. Bahwa menjadi pesepak bola itu bukan sekedar bisa menendang bola atau mengolah bola, tetapi juga gaya hidupnya juga harus gaya hidup seorang pesepak bola yang juga memelihara tubuhnya juga yang cocok untuk menjadi seorang pesepak bola. Jadi tuntutannya memang tinggi. Padahal kan beberapa sih saya dengar kabar gajinya udah mulai tinggi ya di Indonesia ya. Kok ini melenceng kemana-mana sih? Oh iya. Mungkin nanti kita bahas di waktu yang lain ya. Oke. Siap. Sobat bola Indonesia, menurut sobat semua, siapa kira-kira dari 4 pemain senior yang ada di timnas SEA Games ini yang akan dicoret? Oke, silakan tulis di kolom komentar ya. Kita tunggu. Oke, Bro Ipung, thank you. Obrolannya kita lanjut di tema yang lain ya. Baik semua sobat. Siap, Bro. Thank you.